Halo, dalam sesi ini kita akan mempelajari perjalanan pasien usia lanjut dari praoperatif, intraoperatif, hingga pascaoperatif. Fokus dari materi ini adalah memahami perubahan fisiologi lansia, melakukan penilaian risiko yang sistematis, lalu memilih strategi manajemen yang aman dan efektif untuk pasien geriatri. Tujuan pada pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan perubahan fisiologi pada lansia, yang kedua, menjelaskan perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik pada lansia, yang ketiga, melakukan penilaian praoperasi komprehensif pada pasien geriatri, yang keempat, menggunakan alat screening yang relevan termasuk identifikasi frailty, risiko delirium, serta malnutrisi. Yang kelima, menyusun strategi manajemen intraoperatif, kontrol hemodinamik, dan strategi cairan untuk geriatri. Yang keenam, merancang rencana pemulihan dan transisi perawatan untuk postoperatif. Yang ketujuh, menerapkan analgesia multimodal ramah geriatri. Yang kedelapan, memahami penelitian multisenter tentang geriatri untuk melihat perkembangan terkini dalam penanganan anestesi terhadap geriatri. Mengapa risiko lebih tinggi pada usia lanjut? Pada usia lanjut, kombinasi usia biologis, komorbid, frailty, dan polifarmasi meningkatkan kerentanan terhadap komplikasi perioperatif. Kunci untuk mengurangi risiko adalah menghubungkan fisiologi yang berubah dengan strategi klinis yang spesifik. Titrasi obat lebih hati-hati, perlindungan organ, serta pencegahan delirium dan hipotermia. Perubahan utama pada kardiovaskular geriatri. Pada usia lanjut, cadangan kardiovaskular menurun, sehingga pasien lebih rentan mengalami penurunan tekanan darah saat induksi dan selama pembedahan. Perhatikan kurva di kiri. Sumbu bawah adalah tekanan arteri rata-rata, sumbu samping adalah respon barorefleks. Garis orange pada dewasa muda menunjukkan kemiringan yang curam, artinya perubahan tekanan cepat diimbangi oleh peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi. Garis biru putus-putus pada lansia lebih landai. Sensitivitas barorefleks turun, sehingga kompensasi terjadi lebih lambat dan kurang kuat. Selain barorefleks yang lemah, ada 4 hal penting yang perlu dipahami. Yang pertama, cadangan kardiovaskular menurun. Sedikit perubahan dosis pada obat dapat memicu hipotensi. Kedua, kekuatan pompa ventrikel berkurang, sehingga curah jantung mudah jatuh saat beban meningkat. Ketiga, elastisitas arteri menurun, sehingga afterload naik, saat jantung harus bekerja melawan tahanan yang lebih besar. Keempat, gangguan barorefleks membuat tubuh lambat menstabilkan tekanan. Implikasi klinisnya, titrasi obat anestesi harus mulai rendah dan naik perlahan. Berikan waktu agar terjadi efek dan harus siaga dengan vasopresor apabila diperlukan. Jaga stabilitas hemodinamik dengan strategi cairan yang hati-hati. Pertimbangkan pemantauan yang lebih ketat pada pasien yang mengalami risiko tinggi dan hindari perubahan tekanan darah yang mendadak. Respirasi geriatri, ventilasi, dan pertukaran gas. Pada pasien lansia, perubahan paru dan dinding dada membuat cadangan nafas menurun. Kuncinya ada pada hubungan antara FRC, volume paru saat akhir ekspirasi normal, dan closing capacity, yaitu di mana jalan nafas kecil mulai menutup. Grafik di kiri menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, closing volume naik, sementara FRC, terutama saat posisi telentang, relatif lebih rendah. Ketika closing volume mendekati atau melewati FRC, sebagian jalan nafas menutup pada akhir ekspirasi sehingga mudah terbentuk atelektasis. Selain itu, elastisitas paru menurun dan area permukaan alveolus berkurang. Akibatnya timbul mismatch ventilasi perfusi atau VQ mismatch. Respon ventilasi terhadap hipoksia melemah dan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Inilah alasan lansia lebih cepat desaturasi, apalagi setelah induksi anestesi yang menurunkan FRC. Ginjal, liver, termoregulasi, dan sistem saraf pusat. Pada pasien geriatri, yang paling besar adalah penurunan perfusi organ dan kemampuan regulasi tubuh. Dampaknya langsung pada cara kita memberi obat, mengatur cairan, menjaga suhu, dan memantau fungsi organ. Dimulai dari ginjal. Aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun dengan usia. Akibatnya, clearance obat yang larut air dan metabolit aktif menjadi lebih lambat. Di saat yang sama, kemampuan mengelola natrium dan air menurun, sehingga pasien mudah mengalami dehidrasi bila kekurangan cairan.
dan mudah kelebihan cairan bila kita terlalu agresif. Karena itu, tetap pergunakan cairan dengan hati-hati. Targetkan perfusi yang memadai dan pantau diuresis serta kreatinin secara ketat. Di hati, aliran darah dan kapasitas metabolisme, terutama reaksi fase 1, berkurang. Obat yang mengalami first pass effect bisa memiliki bioavailabilitas lebih tinggi dan obat yang terikat protein bisa memiliki fraksi bebas lebih besar. Implikasinya, mulai dengan dosis rendah, titrasi secara perlahan dan pilih agen yang kerja singkat bila tersedia, dan waspadai interaksi antar obat. Termoregulasi dan sistem saraf pusat juga berubah. Ambang vasokonstriksi meningkat, lalu anestesi semakin menekan respon ini. Hasilnya, pasien geriatri sangat rentan mengalami hipotermi. Maka, lakukan pemanasan aktif sejak dilakukannya prainduksi. Pertahankan normotermi intraoperatif dan lanjutkan pemanasan di pemulihan. Selain itu, sensitivitas terhadap sedatif dan anestetik meningkat. Titrasi harus dilakukan secara konservatif. Farmakokinetik dan farmakodinamik pada lansia. Pada lansia, cara obat masuk, menyebar, dan clearance berubah. Jumlah total air di tubuh berkurang, terjadinya peningkatan lemak, ikatan protein, dan aliran darah ke ginjal serta hati menurun, sementara otak menjadi lebih sensitif. Golongan benzodiazepin. Pada usia lanjut, obat ini dapat memicu delirium, memperpanjang sedasi, dan bisa menekan laju pernafasan. Karena itu, hindari untuk penggunaan yang terus-menerus. Digunakan hanya untuk indikasi spesifik seperti status epileptikus, gejala putus alkohol, atau kebutuhan periprosedural yang jelas dengan pemantauan yang ketat. Propofol. Obat ini dapat menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi, kontraktilitas jantung, serta dapat menekan nafas. Pada lansia, kurangi dosis dan berikan perlahan dan pantau hemodinamik serta fungsi metabolik. Siapkan cairan dan vasopresor apabila diperlukan. Ketamin. Dosis tinggi dapat memicu halusinasi dan meningkatkan tekanan darah serta denyut jantung. Pada lansia, gunakan dosis rendah untuk analgetik. Hindari pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol atau adanya penyakit jantung. Dan tetap monitor hemodinamik secara ketat. Opioid. Risiko pemakaian meliputi delirium, konstipasi, depresi nafas, jatuh, dan retensi urin. Hindari kombinasi dengan benzodiazepin. Gunakan dosis terendah yang efektif. Titrasi secara perlahan dan awasi ventilasi serta tingkatan sedasi. Diutamakan menggunakan analgesia multimodal pada lansia. Praoperatif, asesmen, screening, dan optimisasi. Pada fase praoperasi, tujuan kita adalah mengenali risiko sejak awal, memperbaiki yang masih bisa dioptimalkan, dan menyiapkan rencana anestesi preoperatif. Apabila terdapat komorbid, petakan seluruh penyakit kronis yang diderita, nilai status ASA, dan pastikan apakah penyakit komorbid terkontrol atau tidak. Tinjau obat-obatan yang diminum, termasuk antiplatelet, antikoagulan, insulin, serta obat yang berpotensi menimbulkan delirium. Ukur activity daily life dan instrumental activity daily life. Aktivitas dasar seperti mandi, berpakaian, dan makan. Aktivitas instrumental seperti berbelanja, menyiapkan obat, dan mengelola keuangan. Kapasitas fungsional ini memprediksi kebutuhan bantuan pasca operasi dan risiko komplikasi. Nutrisi, timbang berat badan, hitung indeks massa tubuh, screening risiko malnutrisi, dan cari tanda-tanda sarkopenia. Bila ada masalah, mulai intervensi nutrisi dini dan libatkan tim gizi, karena pemulihan sangat bergantung pada cadangan protein dan energi. Kognitif, lakukan screening delirium dan gangguan kognitif perioperatif. Gunakan alat sederhana yang tervalidasi seperti Mini-CoG, Mini Mental State Examination, atau Montreal Cognitive Assessment. Hasil screening ini akan mengarahkan strategi pencegahan, misalnya optimisasi tidur, koreksi sensorik, dan edukasikan keluarga. Dukungan sosial. Pastikan adanya caregiver, keterlibatan keluarga, dan jaringan bantuan di rumah. Rencanakan sejak awal untuk mobilisasi dini, kontrol nyeri, obatan pulang, serta tindak lanjut agar transisi perawatan dapat berjalan dengan mulus. Clinical Frailty Scale dapat membantu menilai kerapuhan lansia secara cepat untuk memperkirakan kebutuhan dukungan, risiko perioperatif, dan rencana pulang. Skor 1, sangat bugar, postur tegap, dan masih aktif berolahraga. Skor 2, sehat, tanpa adanya keluhan berarti, masih bisa beraktivitas, hanya tidak sefit skor 1. Skor 3, terkelola baik, penyakit kronik terkontrol, aktivitas harian mandiri,
namun olahraga terbatas. Kelompok vulnerable, skor 4. Mandiri untuk aktivitas dasar, tapi gejala penyakit sering membatasi aktivitas, cepat merasa lelah. Skor 5, frail ringan, gerakan melambat, butuh bantuan untuk instrumental activity daily life seperti berbelanja, transportasi, dan pekerjaan rumah. Frail, skor 6, frail sedang, memerlukan bantuan untuk semua aktivitas di luar rumah dan sebagian activity daily life, termasuk mandi atau berpakaian. Skor 7, frail berat, sangat ketergantungan untuk aktivitas harian, tetapi kondisi stabil dalam 6 bulan terakhir. Skor 8, sakit berat, ketergantungan penuh dan mendekati akhir hayat. Infeksi ringan pun dapat sangat sulit disembuhkan. Skor 9, terminal, prognosis hidup diperkirakan kurang dari 6 bulan, walau tidak selalu tampak lemah secara fisik. Cara menggunakan clinical variety scale ini adalah nilai kondisi fungsi basal, fokus pada apa yang pasien biasanya lakukan. Apabila terdapat demensia, tingkat kerapuhan dapat mengikuti derajat gangguan memori. Untuk ringan, masih dapat mengingat peristiwa lama. Untuk sedang, mulai mengganggu aktivitas, dan untuk berat, tidak mampu beraktivitas tanpa adanya bantuan. Dengan menilai variety secara sistematis, kita dapat membuat keputusan yang lebih aman, realistis, dan berfokus pada pasien. Kita juga dapat menggunakan MFI 5 atau Modified Variety Index yang menilai 5 item, yaitu diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronik atau gagal jantung, hipertensi yang membutuhkan penanganan atau obat, ketergantungan fungsional, riwayat penyakit jantung iskemik seperti infark, PCI, atau angina. Setiap item bernilai 1 poin, total 0 sampai 5, di mana untuk 0 itu tidak frail, 1 sampai 2 pra-frail, dan lebih dari 3 frail. Semakin tinggi skor, maka akan semakin besar risiko komplikasi. Implikasinya adalah, untuk praoperatif, optimalkan diabetes dan hipertensi, terapi inhalasi untuk PPOK, stabilisasi gagal jantung, dan berikan edukasi risiko dan rencana pulang secara realistis. Intraoperatif, terapkan ventilasi protektif, jaga stabilitas hemodinamik, serta hindari kelebihan cairan. Untuk pasca-operatif, pertimbangkan pacu berkepanjangan atau tersedianya ICU, cegah pneumonia dan mobilisasi dini, kontrol glikemik secara ketat, dan rencanakan pemulangan secara bertahap. Penggunaan obat-obatan pada lansia. Stop penggunaan antihistamin generasi pertama seperti difenhidramin, hidroksizin, dan promethazine. Efek antikolinergi kuat akan meningkatkan risiko delirium, retensi urin, konstipasi, dan jatuh. Hindari juga benzodiazepin sebagai terapi berkepanjangan karena akan memperpanjang sedasi dan meningkatkan risiko delirium. Barbiturat, fenobarbitol, butalbitol, primidon tidak direkomendasikan karena profil keamanan yang buruk dan dapat menyebabkan ketergantungan. Gunakan dengan hati-hati. Opioid memerlukan kehati-hatian tinggi dalam penggunaan karena berisiko depresi napas, delirium, dan jatuh. Jika diharuskan memakai, mulai dari dosis yang rendah dan hindari kombinasi dengan benzodiazepin. Siapkan monitoring ventilasi dan strategi pencegahan konstipasi. Dapat digunakan. Benzodiazepin hanya untuk indikasi terbatas, misalnya sedasi periprosedural dengan midazolam atau lorazepam, serta dengan pemantauan ketat. Opioid boleh untuk nyeri akut atau perioperatif dalam bagian analgesia multimodal dengan dosis terendah yang efektif dan evaluasi sedasi dan pernafasan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, kurangi obat dengan efek delirium. Gunakan strategi start low, go slow, dan pantau ketat. Lakukan peninjauan daftar obat perioperatif, rencanakan deprescribing yang aman, dan terapkan analgesia multimodal untuk menjaga keselamatan pasien. Optimisasi praoperatif. Perbaiki faktor yang dapat dikoreksi seperti anemia, dehidrasi, kontrol glikemia, dan tekanan darah. Stop merokok serta lakukan perhatian pernafasan. Edukasikan keluarga untuk dukungan pemulihan, serta targetkan hemodinamik yang aman dengan rencana pemantauan yang sesuai tingkat risiko operasi dan pasien. Intraoperatif, pemilihan dan manajemen. Pemilihan teknik anestesi. Prinsip utamanya adalah pilihlah teknik anestesi yang memenuhi kebutuhan pasien dan meminimalkan komplikasi.
baik anestesi umum maupun regional bisa sama-sama aman apabila dikelola dengan tepat. Dari sisi kognitif, regional anestesi tanpa sedasi yang dalam cenderung akan menurunkan risiko delirium dan postoperatif cognitive disorder. Anestesia umum, terutama dengan obat sedatif tinggi, dapat meningkatkan risiko ini. Karena itu, teknik apapun yang digunakan, hindari benzodiazepin rutin dan gunakan analgesia multimodal. Komplikasi paru. Regional anestesi menjaga fungsi nafas dan refleks batuk sehingga PPC biasanya lebih rendah. Pada anestesi umum, PPC lebih sering, jadi terapkan ventilasi protektif, PIP yang sesuai, rekrutmen alveoli, dan titrasi oksigen. Hemodinamik. Regional anestesia memblok simpatis sehingga risiko hipotensi lebih besar. Hati-hati pada stenosis aorta. Koreksi dengan vasopresor terlebih dahulu dan cairan secara bijak. Kesimpulannya, tentukan teknik dengan menimbang delirium, risiko paru, stabilitas hemodinamik, kebutuhan analgesia, dan faktor teknik. Apapun pemilihannya, target kita tetap sama, stabilisasi hemodinamik pasien. Monitoring dan hemodinamik. Pada saat monitoring, hipotensi intraoperatif dapat diidentifikasi secara cepat dengan melihat tekanan MAP di bawah ambang aman atau penurunan bermakna dari nilai dasar. Pastikan pengukuran akurat. Pertimbangkan metode pengukuran invasif pada kasus risiko tinggi. Lalu identifikasi mekanisme terjadinya hipotensi. Apakah disebabkan oleh vasodilatasi atau hipovolemik, atau bradikardi atau low cardiac output. Tata laksana harus spesifik untuk mekanisme penyebab masing-masing. Vasopresor untuk dilatasi, cairan atau darah untuk hipovolemik, antikolinergik atau pacing untuk bradikardi, inotropik bila curiga adanya gangguan pompa jantung. Tujuannya adalah menjaga perfungsi organ. Cairan, ventilasi, dan termoregulasi. Fokus pada intraoperatif pada pasien geriatri adalah 3 hal: menghindari overload cairan, mencegah atelektasis, dan mencegah hipotermi. Untuk cairan, ikutilah prinsip goal-directed fluid therapy. Berikan bolus kecil dan evaluasi respon, bukan dengan menggunakan volume yang besar. Yang ditargetkan bukan seberapa banyak cairan yang masuk, tetapi perfusi jaringan yang adekuat. Pertahankan MAP di atas 60 mm air raksa, dan nilai indikator perfusi seperti kapiler, diuresis, laktat, atau respon stroke volume. Bila hipotensi karena vasodilatasi, pilih vasopresor terlebih dahulu daripada menambah cairan berulang. Ventilasi protektif. Gunakan volume tidak rendah, sekitar 6-8 ml per kilogram predicted body weight, dan PIP yang cukup untuk mencegah kolaps alveoli. Hindari hiperkapnu dan hiperoksia. Titrasi oksigen sesuai target saturasi klinis. Termoregulasi. Pasien geriatri sangat mudah mengalami hipotermi. Lakukan pemanasan aktif. Gunakan forced air warming atau selimut pemanas dan hangatkan semua cairan intravena serta darah sebelum masuk. Pastikan suhu secara kontinu dan targetkan normotermi di atas 36 derajat Celcius untuk menekan perdarahan, infeksi, serta pemulihan luka yang lebih cepat. Analgesia pada geriatri. Gunakan multimodal analgesia. Untuk nyeri ringan, dapat diberikan paracetamol sebagai pemilihan utama. Hindari NSAID jangka panjang pada pasien rentan dengan efek samping. Untuk nyeri sedang, kombinasikan opioid lemah dan adjuvan dengan pemantauan yang ketat. Untuk nyeri yang berat, opioid kuat dengan strategi lowest effective dose dan pencegahan konstipasi serta delirium. Pertimbangkan teknik regional untuk mengurangi kebutuhan opioid. Sedasi adjuvan tertentu dapat bermanfaat, namun selalu pertimbangkan profil risiko pada pasien geriatri. Pasca operatif. Pencegahan delirium. Prioritaskan intervensi non-farmakologis, reorientasi pasien, tidur yang cukup, hidrasi, dan alat bantu sensorik, seperti kacamata dan alat bantu dengar, serta lakukan mobilisasi dini. Tinjau ulang obat-obatan yang beresiko delirium. Optimalkan penanganan nyeri, suhu, serta oksigenasi. Susun rencana transisi ke bangsal dan rehabilitasi dengan keterlibatan keluarga. Delirium bisa tidak terdeteksi, onsetnya bisa akut dan berfluktuasi. Karena itu, kita membutuhkan screening cepat yang bisa diulang. Dapat digunakan 3 alat utama. Yang pertama, 480, CAM ICU, dan NewDesk. Mulai dari 480. Untuk asesmen kilat di IGD atau bangsal, 4 komponen,
alertness, AMT 4 atau tes mental singkat, attention dengan mounts backward, dan acute change atau fluctuating course. Scoringnya 0, kecil kemungkinan delirium, 1-3 gangguan kognitif, dan lebih dari 4 mengarah ke delirium. Berikutnya CAM, Confusion Assessment Method. Ada 4 fitur. 1. Onset akut dan berfluktuasi. 2. Inatensi. 3. Pola pikir yang tidak beraturan. 4. Perubahan level kesadaran. Untuk pasien ICU nonverbal atau terintubasi, gunakan CAM ICU. Adaptasi CAM dengan tes perhatian atau berpikir yang terstandarisasi. Ini alat tervalidasi di ICU dan praktis untuk ventilated patient. Terakhir, New Desk. Skala observasional perawat berisi 5 item. Disorientasi, peraku tidak sesuai, komunikasi tidak sesuai, ilusi atau halusinasi, retardasi psikomotor, masing-masing 0-2 poin. Lebih dari 2 poin menandakan adanya delirium. Nudes ideal dipakai screening berulang untuk setiap shiftnya. Komplikasi post-operatif. Bagian ini merangkum komplikasi utama pasca operasi pada pasien geriatrik serta pencegahan dan monitoring yang bisa kita lakukan. Dapat terjadi delirium pasca operasi atau POD. Lakukan screening kognitif praoperasi, hindari penggunaan benzodiazepin apabila tidak diperlukan, mobilisasi, orientasi, dan tidur secara teratur. Lakukan screening delirium harian, dan gunakan EEG apabila tersedia. POCD, identifikasi gangguan kognitif sejak awal, hindari over atau under anestesia, optimalkan nutrisi dan rehabilitasi. Tindak lanjuti fungsi kognitif dengan Montreal Cognitive Assessment atau MMSE dan pantau activity daily life atau instrumental activity daily life. Infeksi dan luka operasi. Berikan profilaktik antibiotik tepat waktu. Kendalikan indeks glikemik dan mobilisasi serta nutrisi yang adekuat. Monitor suhu, tanda-tanda inflamasi, leukosit dan CRP. Gagal ginjal akut. Cegah hipotensi yang berkepanjangan. Optimalkan cairan tanpa melakukan overload. Dan perhatikan obat nefrotoksik, pantau urin output, kreatinin, serta neraca cairan hairan. Komplikasi respirasi. Lakukan rehabilitasi paru, hindari oversedasi dan pilih teknik anestesi yang menjaga fungsi napas. Monitoring dengan pulse oximetry dan kapnografi. Komplikasi obat. Hindari penggunaan benzodiazepin dan antikolinergik, gunakan analgesia multimodal. Lakukan ulasan obat harian dan pantau efek sistem saraf pusat seperti delirium atau resiko jatuh. Enhanced recovery after surgery. Pada lansia adalah intervensi lintas fase, praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif, yang tujuannya sederhana, menurunkan komplikasi, mencegah terjadinya delirium, dan mempercepat pemulihan fungsional. Praoperatif, mulai dengan screening menyeluruh, frailty, fungsi kognitif dan gejala depresi, serta status nutrisi dan polifarmasi. Optimalkan kondisi medis dan cairan berdasarkan temuan tersebut. Intraoperatif, targetkan MAP di 60-70 mm air raksa dan hindari hipotensi yang berkepanjangan. Pilih regimen anestesi dengan dosis lebih rendah dan titrasi secara perlahan. Selalu pergunakan analgesia multimodal. Pascaoperatif, fokus utama adalah pencegahan delirium, mobilisasi dini, lingkungan yang mendukung orientasi pasien, serta pola tidur yang teratur. Pastikan nutrisi dan hidrasi adekuat. Berikut ini adalah beberapa jurnal yang saya sertakan yang dapat dibaca untuk penelitian yang melibatkan geriatri. Yang pertama, hubungan Carson-Eick Comorbidity Index atau CACI dengan mortalitas pasien geriatri setelah dilakukan operasi darurat. Dengan metodenya, seluruh pasien di atas 60 tahun yang menjalani operasi darurat pada Februari hingga April 2021 di beberapa pusat di Indonesia, lalu dilakukan follow-up selama 30 hari post-operasi. Dari hasilnya, didapatkan 116 pasien, mortalitas 30 harinya adalah 11,2%, yang mana skor CACI berhubungan kuat dengan mortalitas selama 30 hari. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan yaitu skor CACI di atas 5,5 memiliki risiko kematian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skor CACI yang di bawah 5,5 atau sekitar 125 kali lebih tinggi. Penelitian yang kedua dengan judul Karakteristik Geriatrik Praoperatif yang berkaitan dengan perubahan fungsi kognitif dan kualitas hidup post-operatif.
Studi Analitik Observasional Prospektif Multicenter. Studi ini merupakan studi observasional analitik prospektif multicenter di Rumah Sakit Indonesia. Dengan kriteria inklusi pasien di atas 60 tahun yang menjalani operasi elektif. Seluruh peserta dievaluasi sebelum operasi dan diikutkan 30 hari follow-up post-operasi. Dari 933 pasien yang dianalisis, sekitar 55% perempuan dan kurang lebih 60% menerima anestesi umum dan perubahan fungsi kognitif yang dialami 30 hari post-operasi. Perubahan kualitas hidup dalam periode yang sama, baik preoperatif maupun post-operatif dengan temuan utama pada jurnal ini adalah semakin tinggi body mass index, semakin besar peluang terjadi perubahan quality of life. Pasien tanpa komorbid cenderung memiliki peluang perubahan quality of life lebih rendah dibanding pasien dengan komorbid. Penurunan atau perubahan kognitif berjalan seiring dengan perubahan quality of life. Jurnal terakhir yaitu faktor perioperatif yang mempengaruhi angka kematian dan tingkat kelangsungan hidup pasien geriatrik yang menjalani operasi selama pandemi COVID-19 yang merupakan studi kohort prospektif di Indonesia. Dibahas mengenai bagaimana faktor perioperatif mempengaruhi mortalitas dan ketahanan hidup 30 hari pada pasien geriatrik yang menjalani pembedahan selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kohort prospektif di 14 rumah sakit rujukan Indonesia. Semua pasien geriatrik yang menjalani operasi dicatat variabel-variabel dan kemudian dilakukan follow-up selama 30 hari. Hasilnya didapatkan pasien yang terdampak infeksi COVID-19 memiliki risiko kematian lebih tinggi. Semakin banyak atau berat komorbid, semakin besar risikonya. Urgensi memotong waktu optimisasi, meningkatkan paparan pasien geriatrik terhadap stres fisiologis, perdarahan, dan adanya disfungsi organ. Perawatan ICU pasca operasi menandakan tingkat keparahan perioperatif yang cukup signifikan. Komplikasi seperti infeksi nosokomial, gagal nafas, aritmia, atau shock dapat memperburuk survival pasien. Pesan yang dapat diambil dari materi ini adalah screening variety dan delirium secara rutin, lakukan titrasi obat secara konservatif, lakukan kendali hemodinamik, lakukan ventilasi protektif dan pencegahan hipotermi pada pasien geriatri, serta terapkan ERAS yang diadaptasi untuk lansia. Semua keputusan sebaiknya mempertimbangkan fisiologi, risiko, dan strategi pada pasien geriatri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat.